Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas F, akan mempresentasikan implementasi manajemen risiko pada UMKM Catering Mami Kitchen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vila Nur Agnia, NIM 121. Perkenalkan, saya Sinta Nabila dengan NIM 124. Perkenalkan, nama saya Alvinita Eliza Putri dengan NIM 511171138. Saya Elinur Triana, NIM saya 123. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Catering Mami Kitchen. Catering Mami Kitchen adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang industri makanan yang menyediakan makanan dalam bentuk catering yang dengan diproduksi sesuai dengan pesanan konsumen. Catering Mami Kitchen ini didirikan oleh Ibu Fatimah sekitar 2 tahun lalu atau sejak tahun 2018. Catering Mami Kitchen ini berada di Kompleks Cibogo Permai, RT 1 RW 14, Kelurahan Dewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, di Kota Cimahi. Definisi manajemen risiko menurut Tampu Bolon pada tahun 2004 adalah kegiatan atau proses yang terarah yang bersifat proaktif yang ditunjukkan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Sedangkan menurut Darmawi pada tahun 2014, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis atau memperkirakan bahaya yang akan terjadi pada suatu perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen risiko itu sendiri, yang pertama itu menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable atau tidak dapat diterima. Yang ketiga itu meminimalisir kerugian dari manajemen risiko yang bersifat uncontrol. Yang keempat itu mengukur exposure dan pemusatan risiko. Yang terakhir itu mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberikan arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang selanjutnya, yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Pertama, dalam mengenal produknya, pemilik usaha melakukan promosi terbatas pada konsumen yang berada di lokasi usaha. Promosi yang digunakan UMK ini yaitu dengan cara word of mouth dan juga mempromosikannya melalui media sosial, salah satunya melalui Instagram. Akan tetapi, jangkauan promosi yang sempit menjadikan penjualan pun tidak sesuai dengan penjualan yang telah direncanakan. Selanjutnya, persaingan harga jual. Persaingan harga jual ini dirasakan pemilik usaha menyadari produk yang dijual merupakan produk yang baru dan belum dikenal masyarakat. Meskipun UMK ini sudah memberikan harga yang terjangkau, akan tetapi masyarakat akan membandingkan dengan produk makanan catering lainnya yang di Cimahi juga. Selanjutnya, resiko persaingan usaha produk. Jumlah pelaku bisnis dalam industri makanan dan minuman yang relatif banyak dapat dipengaruhi daya serap pasar atas produksi. Hal ini dapat menimbulkan banyaknya persaingan usaha atau produk dalam pasar yang sama. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat pun akan mendorong pelaku bisnis melakukan inovasi produk yang tidak menutup kemungkinan juga menghasilkan produk sejenis. Risiko operasional yang pertama ada risiko kenaikan harga bahan baku. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang sangat tergantung pada alam seperti beras, sayur, dan bahan baku berupa daging, yaitu daging ikan, ayam, dan sapi. Bahan baku mentah ini merupakan bahan baku yang rentan terhadap kenaikan harga. Kenaikan harga bahan baku memiliki pola yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadi kenaikan bahan baku. Misalnya, ketika musim Lebaran atau Natal
akan mengalami kenaikan pada harga telur. Yang kedua, ada bahan baku yang mudah rusak. Bahan baku yang digunakan dalam usaha ini merupakan bahan baku yang mudah rusak, seperti sayuran yang mudah layu atau tidak dapat disimpan dengan jangka yang panjang, serta daging yang juga menjadi tidak segar karena bahan baku ini tidak bisa disimpan dengan jangka yang panjang. Yang ketiga, ada risiko produk gagal. Risiko produk gagal ini rentan sekali terjadi pada saat pengolahan catering. Salah satunya karena faktor keteledoran pekerja yang mengolah makanan tersebut. Karena pengolahan makanan lumayan banyak, membutuhkan tingkat konsentrasi dan fokus yang sangat tinggi. Karena jika tidak, hal tersebut dapat mengurangi citra rasa dari produk tersebut, seperti keasinan, tidak ada rasa, gosong, dan sebagainya. Yang keempat, ada risiko keterlambatan produksi. Risiko keterlambatan produksi ini yaitu keterlambatan pada saat pengolahan produksi. Biasanya sering terjadi karena pesanannya banyak, karena kurangnya tenaga kerja yang ada pada saat pengolahan pesanan yang banyak, sering sekali terlambat atau keteteran. Yang terakhir, ada risiko kebakaran. Risiko kebakaran ini mungkin akan terjadi pada usaha catering, terutama pada usaha catering Mami Kitchen, yang disebabkan oleh kebocoran gas atau faktor lain yang mendukung terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, pada catering Mami Kitchen disediakan alat pemadam api ringan yang tersedia di dalam ruangan maupun di bagian belakang toko. Dan jika terjadi kebakaran yang sangat besar, Mami Kitchen akan menghubungi pemadam kebakaran. Risiko SDM yang terjadi pada Mommy Catering Kitchen ini salah satunya diantaranya yaitu pertama, kekurangannya karyawan atau keterbatasannya karyawan. Nah, di UMKM Mommy Catering Kitchen ini hanya terdapat 3 karyawan saja, dan salah satu diantaranya yaitu pemilik catering Mommy Kitchen ini. Dan dengan keterbatasannya karyawan ini akan menghambat proses produksi. Salah satu contohnya ketika koki tidak bisa masuk kerja, maka akan menghambat proses produksi Mommy Kitchen ini. Yang kedua itu ada risiko kecurangan atau yang sering terjadi di beberapa UMKM atau beberapa perusahaan. Nah, jadi Mommy Kitchen ini mengatasinya yaitu melakukan pengawasan langsung di saat proses produksi. Nah, jadi untuk meminimalisir risiko kecurangan pegawai. Yang risiko lainnya yaitu ada human error. Human error yang terjadi yaitu diantaranya karyawan tidak teliti dalam melakukan proses produksi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko keuangan pada catering Mami Kitchen ini. Risiko keuangan pada catering Mami Kitchen ini yaitu keputusan penetapan harga jual yang terkadang mengakibatkan bisnis ini mengalami kerugian, terutama pada saat harga bahan baku meningkat dan harga jual yang diberikan terlalu murah. Jika kesalahan tersebut jika tidak dievaluasi, dapat mengakibatkan catering Mami Kitchen ini mengalami kerugian terus-menerus. Dari hasil perhitungan, dilihat dengan perhitungan tanpa bobot diketahui sebesar 66,67% risiko penetapan harga jual yang terlalu murah, dan perhitungan bobot dengan yang didapatkan probabilitas sebesar 71,43, yaitu risiko potensi tidak terjadinya harga jual yang terlalu murah. Risiko kerugian bahan baku. Dengan demikian, probabilitas terjadinya bahan baku tidak berkualitas atau kosong adalah A. Tanpa dibobot, yaitu 5/7 sama dengan 0,72 atau 72%. B. Dengan bobot, yaitu 4 dikali 5 per 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 20/30, yaitu 0,67 atau 67%. Dengan demikian, perhitungan tanpa bobot diketahui 72% risiko kerugian akibat bahan baku tidak berkualitas atau kosong, dan perhitungan dengan bobot didapatkan probabilitas 67% risiko kerugian akibat bahan baku. Probabilitas terjadinya kerugian akibat keterlambatan produksi sebesar Rp980.000 adalah 1/10, dan kerugian akibat terjadinya kebakaran adalah Rp11 juta adalah 1/30. Maka probabilitas akan terjadinya kerugian sebesar Rp1 juta atau Rp10 juta adalah 1/10 ditambah 1/30 sama dengan 2/15, atau 0,10 ditambah 0,3 sama dengan 0,13. Pemetaan pada kuadran 1. Kuadran 1 ini merupakan risiko yang memiliki dampak menghambat tujuan perusahaan. Nah, pada kuadran 1 ini memiliki risiko harga jual. Pada UMKM Catering Mommy Kitchen ini menyadari bahwa produk catering yang dijualnya itu belum dikenal luas oleh
kalangan masyarakat. Walaupun catering Mommy Kitchen ini memberikan harga yang terjangkau, akan tetapi masyarakat akan membandingkan produk atau harga tersebut dengan pemilik UMKM catering lainnya yang ada di sekitaran Cimahi. Yang kedua itu ada risiko keterbatasan karyawan. Nah, dapat diketahui bahwa di Mommy Catering Kitchen ini hanya memiliki 3 karyawan saja, yaitu termasuk pemilik catering Mommy Kitchen ini itu sendiri. Nah, dengan keterbatasan karyawannya ini, maka akan menghambat proses produksi. Yang ketiga itu ada risiko kebakaran. Risiko kebakaran dapat diketahui bahwa di catering Mommy Kitchen ini memiliki tabung AVAR, yaitu alat pemadam api ringan yang tersedia di dalam ruangan dan di bagian belakang toko. Walaupun belum ada pelatihan, tetapi dalam penggunaannya sudah bisa dilakukan atau bisa digunakan dan diaplikasikan di catering Mommy Kitchen ini. Sedangkan jika terjadi kebakaran besar, maka catering Mommy Kitchen ini akan mengatasinya, yaitu melibatkan pemadam kebakaran. Yang pertama, resiko kenaikan harga bahan baku. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang sangat bergantung pada hasil alam seperti beras, sayur, serta bahan baku yang berupa daging, ikan, sapi, ayam. Bahan baku mentah tersebut merupakan bahan baku yang rentan terhadap kenaikan harga. Kenaikan harga bahan baku mentah ini pun memiliki pola yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadi kenaikan bahan baku. Misalnya ketika musim lebaran, Natal akan mengalami kenaikan pada harga telur. Yang kedua, resiko kesalahan penetapan harga jual yang terlalu murah mengakibatkan keuangan bisnis masih mengalami kerugian. Kesalahan menetapkan harga jual ini juga jika tidak dilakukan evaluasi dapat mengakibatkan bisnis mengalami kerugian terus-menerus, terutama pada saat harga bahan baku meningkat dan harga jual yang diberikan terlalu murah. Maka hal tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian. Yang ketiga, risiko produk gagal ini rentan sekali terjadi pada saat pengolahan catering. Salah satunya karena faktor keteledoran pekerja yang mengolah makanan tersebut. Karena pengolahan makanan yang lumayan banyak, ini membutuhkan tingkat konsentrasi dan fokus yang tinggi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pemetaan risiko di kuadran 3, yaitu mengenai risiko yang terjadi secara rutin. Risiko yang terjadi secara rutin ini ada 2. Yang pertama, risiko keterlambatan produk. Biasanya sering terjadi pada saat pemesanan yang banyak. Karena kurangnya tenaga kerja yang ada di catering Mommy Kitchen ini, maka pada saat pengolahan pesan yang banyak sering sekali terlambat ataupun keteteran. Yang kedua, risiko bahan baku yang mudah rusak. Risiko ini karena bahan baku yang digunakan dalam usaha ini merupakan bahan baku mentah yang mudah rusak. Kuadran 4 ada risiko promosi. Dalam mengenalkan produknya, pemilik usaha melakukan promosi terbatas pada konsumen yang berada di lokasi usaha. Promosi yang digunakan pada catering Mommy Kitchen ini yaitu dengan cara word of mouth dan juga mempromosikannya melalui sosial media, salah satunya melalui Instagram. Akan tetapi jangkauan promosi yang sempat menjadikan penjualan pun tidak sesuai dengan penjualan yang telah diharapkan atau direncanakan. Oleh karena itu, Mommy Kitchen harus meningkatkan kapasitas internal perusahaan sehingga dapat melakukan promosi lebih luas dan tidak kalah saing dengan UMKM lainnya. Teknik pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu kuadran 1, risk reduction. Di dalam kuadran 1 atau risiko 1 terdapat beberapa risiko yang di dalamnya setelah dilakukan pemetaan merupakan area di mana risiko-risiko tersebut menjadi prioritas utama karena risiko tersebut menyebabkan terancamnya pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga teknik pengendalian yang harus dipakai pada kuadran 1 adalah risk reduction atau risk mitigation, karena di dalamnya menjelaskan bahwa metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko tersebut. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengendalian risiko di kuadran 2. Risiko yang berada di kuadran 2 berarti risiko tersebut memiliki dampak yang tinggi yang dapat menyebabkan tujuan atau target tidak tercapai dan memiliki probabilitas yang rendah hingga sedang. Namun tingkat dampaknya cukup tinggi. Artinya risiko-risiko yang ada di kuadran 2 yaitu cukup jarang terjadi. Tetapi kalau sampai terjadi, tujuan dan target perusahaan bisa tidak tercapai. Maka dapat disimpulkan, teknik pengendalian yang dapat diambil pada kuadran 2 yaitu risk retention. Karena teknik pengendalian ini menjelaskan bahwa walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfer risiko tersebut, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko pada kuadran 3. Kuadran 3 ini berada di area yang memiliki probabilitas tinggi akan tetapi memiliki tingkat dampak yang rendah. Nah, risiko pada kuadran 3 ini secara rutin terjadi akan tetapi
tetapi dampaknya tidak menghambat tujuan perusahaan. Nah, pada risiko kuadran 3 ini biasanya perusahaan akan cepat mengatasi risiko yang muncul pada risiko kuadran 3 ini. Maka teknik pengendalian risiko pada kuadran 3 ini yaitu menggunakan risk reduction atau risk mitigation, yaitu teknik pengendalian untuk mengurangi dampak yang dihasilkan oleh risiko tersebut dan mengurangi risiko tersebut juga. Yang selanjutnya pengendalian pada kuadran 4. Risiko dalam kuadran 4 ini merupakan area dengan tingkat probabilitas yang rendah dan kalau terjadi memiliki dampak yang rendah. Risiko dalam kuadran 4 cenderung dapat diabaikan, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber dayanya untuk menangani risiko tersebut. Namun, manajemen tetap perlu memonitor risiko dalam kuadran. Maka dari itu, teknik pengendalian yang diambil pada risiko ini adalah risk retention. Karena teknik pengendalian ini menjelaskan bahwa walaupun risiko tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko tetap harus diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Ini monitoring persaingan harga jual. Persaingan harga jual ini dirasakan pemilik usaha menyadari produk yang dijualnya merupakan produk yang baru dan belum dikenal oleh masyarakat. Meskipun UMKM ini sudah memberikan harga yang terjangkau, akan tetapi masyarakat akan membandingkan dengan produk makanan catering lainnya yang ada di kota Cimahi ini. Sebelum terjadinya resiko tersebut, sebaiknya UMKM ini melakukan banyak-banyak survei dari catering-catering lainnya, khususnya di daerah kota Cimahi ini, agar dapat menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas catering secara optimal, sehingga tidak kalah saing dengan catering-catering yang lainnya. Harga jual yang terlalu murah juga, jika tidak dilakukannya evaluasi, maka bisnis tersebut akan mengalami kerugian terus-menerus, terutama dalam kenaikan atau peningkatan harga bahan baku dan harga jual yang ditawarkan itu terlalu murah. Maka dengan penetapan harga jual yang terlalu murah juga dapat mengakibatkan risiko kerugian yang besar. Pihak catering Mami Kitchen ini membuat jadwal atau sudah menyiapkan time schedule agar proses pembuatan catering ini bisa cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh konsumen. Berikut merupakan strategi-strategi yang akan dilakukan pada usaha UMKM Mami Kitchen. Berikut merupakan kesimpulan dan terima kasih.